Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada segenap dewan juri, para panitia, dan tak lupa kepada seluruh peserta Lomba Festival Jateng Syariah tahun 2025 atau Fajar, yang saya yakini pasti semangat kalian lebih cerah daripada kata Fajar itu sendiri. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah Tuhan yang memberikan kita kehidupan meskipun banyak sekali pilihan yang harus kita tentukan. Tetapi ia juga yang memberikan kita arahan untuk selalu memilih perkara yang halal dan perkara yang baik. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa dan kesabaran beliau, kita bisa keluar dari gelapnya zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya Rabbal. Pada hari ini, saya masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan pentingnya gaya hidup halal dan bagaimana gaya hidup tersebut bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk urusan perekonomian umat. Tema ini bukan hanya cocok untuk dibicarakan di zaman sekarang. Tema ini juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Terkadang, perkara yang haram lebih mudah ditemukan dan lebih mudah diakses ketimbang perkara yang halal. Tetapi kita lupa bahwa pintu kehalalan itu memang lebih sempit. Tetapi jika kita sudah masuk ke dalam pintu tersebut, maka hati kita akan terasa lebih tenang, lebih damai dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Membahas tentang gaya hidup halal, seringkali kita terpaku hanya pada soal makanan. Asal makanan tersebut ada logo halal dari MUI, itu sudah cukup bagi kita menganggap bahwa diri kita sudah melakukan gaya hidup halal. Padahal gaya hidup halal tidak sebatas cuma itu, masih sangat luas penjabarannya. Mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan, seperti mencari nafkah, berbelanja, bersedekah, investasi, dan masih banyak hal lainnya. Jangan sampai kita sibuk mencari mie instan yang ada logo halalnya, sampai-sampai kita lupa dari manakah uang yang kita dapatkan untuk membeli mie instan tersebut. Jika uang yang kita dapatkan dari hasil yang haram, percuma saja kita mencari mie instan yang halal untuk kita konsumsi. Seperti kita mandi ingin badan kita jadi bersih menggunakan sabun yang wangi. Tetapi ketika mandi kita menggunakan air dari comberan. Apakah tubuh kita jadi bersih? Coba kalian renungkan sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan kalian dari perkara yang halal dan perkara yang baik yang ada di bumi. Dan jangan sekali-sekali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh terbesar bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, gaya hidup halal bukan berarti akan membatasi kebebasan dalam kehidupan kita. Malah justru gaya hidup halal tersebut yang membimbing kita untuk bebas dari rasa kekhawatiran, bebas dari riba, penyesalan, dan insya Allah bebas dari yang namanya dosa. Yang menariknya apa? Gaya hidup halal itu sendiri sekarang sudah menjadi tren global yang sangat meluas di seluruh penjuru dunia.
Produk-produk halal sudah mulai digemari seluruh kalangan tanpa terkecuali, bahkan kaum non-muslim sekalipun. Harusnya ini bisa menjadi peluang emas bagi kita umat Islam untuk meningkatkan sumber daya manusia kita dengan cara tidak hanya menjadi seorang konsumen dan pemakai, kita harus merangsak menjadi produsen, penggerak sekaligus mensukseskan gerakan ekonomi hidup halal yang ada di Indonesia. Jadi, mari kita buktikan bahwa gaya hidup halal tidak semata-mata soal mungkin, tetapi menguntungkan. Halal bukan beban, tetapi bekal. Dan halal bukan penghalang, tetapi justru penyelamat dalam hidup kita. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga masih manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.